sekalian, selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang pecahan. Topik kita kali ini yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi, silahkan siapkan alat tulis kalian beserta buku. Simak video sampai habis. Catat yang penting, jika ada pertanyaan langsung tulis di Google Classroom di kolom komentar. Oke? Pertama, kita akan mempelajari bagaimana mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita masuk kepada contoh 4 dikali 1/3. Ingat kembali definisi dari perkalian yaitu penjumlahan berulang. Nah, kalau kita lihat contoh kita 4 dikali 1/3 artinya apa? 1/3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kita tuliskan ya. 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Sudah 4 kali kan? Nah, sekarang kalau untuk menjumlahkannya, karena penyebutnya sudah sama, berarti yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Jumlahkan seluruhnya, hasilnya berapa? 4/3. Contoh satu lagi. 2 dikali 3/5. Nah, yang berulang yang mana? Ini kan, berulang sebanyak 2 kali. Berarti kita tuliskan saja ya. 3/5 tambah 3/5 sama dengan 6/5. Oke, bisa ya? Baik, itu tadi dia perkalian bilangan bulat dan pecahan cara pertama. Nah, cara kedua itu bisa menggunakan rumus ya. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita simbolkan dengan huruf ya, ada perkalian, bilangan bulatnya A, bilangan pecahannya kita misalkan B/C ya. Nah, ini itu hasilnya sama dengan A dikalikan langsung ke B-nya. Berarti AB ya, AB/C. Oke, langsung kita masukkan ke dalam contoh. Tadi ini A-nya, ini B, dan ini C. Langsung saja hasilnya. Kalikan bilangan bulatnya dengan pembilang. 4 dikali 1. 4, kita tuliskan 4, per, penyebutnya tetap ya, 3. Bisa? Untuk yang kedua, langsung saja kita cari hasilnya. Kalikan bilangan bulatnya dengan pembilangnya. Maka 2 kalikan dengan 3. Hasilnya 6/5. Bisa ya? Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Ini ada soal 5/20 dikalikan dengan 8. Bagaimana caranya? Langsung menggunakan rumus juga boleh ya. Berarti 5 kalikan dengan 8. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Sama aja, langsung kalikan pembilang dari pecahannya dikalikan dengan bilangan bulatnya. Maka 5 dikali 8. Ya, 40 per penyebutnya 20. Nah, 40/20 artinya dibagikan ya, langsung cari hasilnya berapa? Sama dengan 2. Gitu ya. Nah, contoh selanjutnya 4/9 dikali 3. Nah, kalau misalkan bilangan bulat dengan penyebutnya itu saling membagi, bisa dibagikan, boleh ya, disederhanakan dulu, sama-sama dibagi 3 kalau soal ini kan, sama-sama dibagi 3. Berarti ini sisa 1, ini sisa 3. Maka 4 kalikan ke 1. 4, sisanya tadi penyebutnya berapa setelah dibagikan? 3, maka per 3. 4/3 masih bisa disederhanakan, diubah bentuknya karena pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebutnya. Jadinya berapa? 1/3. Sekarang kita lanjutkan bagaimana perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Oke, nah kita lihat rumus berikut. Nah, jika ada bentuk pecahan A per B,
dikalikan dengan C per D, maka hasil perkaliannya itu adalah A dikalikan dengan C dan B dikalikan dengan D. Artinya apa? Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh. 1 per 2 dikalikan dengan 3 per 5. Ya, kita langsung kalikan pembilangnya, artinya 1 dikalikan dengan 3. Langsung saja ya. 3 per, penyebutnya dikalikan 2 kali 3. Iya, 10. Bisa, gampang. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini itu ada 4 per 7 dikalikan dengan 14 per 24. Ingat, kalau ada bilangan yang masih bisa dibagikan, boleh dibagikan terlebih dahulu supaya angka pengalinya tidak terlalu besar, ya. Nah, di sini yang mana yang bisa dibagikan? Iya, 14 dengan 24 sama-sama dibagi berapa dulu? Sama-sama dibagi 2. Atas dibagi 2 berapa? Iya, sisa 7, bawah sisa 12. Dah, nah hasilnya ini kita tuliskan kembali ke sini dulu ya. Hasilnya 4 per 7 dikalikan 7 per sisanya 12 kan? Nah seperti ini ada lagi yang bisa dibagi. Ada. Nah, kalau yang seperti ini, bilangan yang atas ini, pembilang bisa dibagikan dengan penyebut pecahan yang lain. Ya, berarti 4 sama 12 ini juga bisa sama-sama dibagi 4. Bagi 4 sisa 1. Bagi 4 sisa 3. Ada lagi yang lain? Ada. Ini ya, penyebut pembilangnya dengan penyebut sama-sama dibagi 7. Ini sisa 1, sisa 1. Maka hasilnya tinggal kalikan. Ini kan tinggal 1 tadi. 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang di bawah ini berapa? 1 dikali 3 sama dengan 3. Gampang ya? Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh yang lain. Nah, di sini ada perkalian bilangan desimal dengan pecahan biasa. Nah, seperti apa caranya? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengubah pecahan tersebut dengan pecahan yang sejenis. Jadi, kalau dia desimal, ubah dulu ke pecahan biasa. Atau sebaliknya, dia pecahan biasa, ubah dulu ke desimal. Seperti itu ya, harus sama jenisnya untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya. Nah, sekarang ini dulu ya, kita ubah ke pecahan biasa. 0,5 kita ubah ke pecahan biasa jadinya 5 per, karena dia 1 di belakang koma, artinya penyebutnya adalah 10. Kita kalikan dengan 1 per 3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 5 per 30. Sudah sederhana? Masih belum. Kalau belum, bagikan dengan angka yang sama. Atas bagi 5, bawah juga harus dibagi 5 ya. Sama dengan atas bagi 5 sisa 1, bawah bagi 5 sisa 6. Bisa ya? Nah, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, di sini jenisnya adalah pecahan campuran. Akan kita kalikan dengan pecahan campuran juga. Nah, caranya supaya kita bisa menggunakan rumus ini, kita harus mengubahnya dulu ke pecahan biasa ya. Ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kalikan ke 1, 2, tambahkan ke pembilangnya 3. Jadinya 3 per 2 dikalikan, ini juga ubah ke pecahan biasa, 4 kalikan ke 2, 8, tambahkan ke 1, 9. Penyebutnya 4. Nah, kalau bentuknya sudah sama-sama pecahan biasa, boleh kamu gunakan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalikan. Iya, 27 per 8. 27 per 8 masih bisa kita ubah bentuknya ke pecahan campuran. Karena kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka caranya seperti apa mengubahnya ke pecahan campuran? Bagi biasa dulu ya, 27 bagi 8. 8 kali berapa? Hasilnya mendekati 27. Ya, 3 ya. 3 kali 27, 24 sisa 3.
Nah, yang menjadi bilangan bulatnya adalah hasil pembagiannya tadi ya. Maka tuliskan di sini 3. Sisanya itu menjadi pembilangnya. 3/8 ini adalah penyebutnya. Bisa? Topik selanjutnya yaitu pembagian bilangan pecahan. Untuk yang pertama kita akan mempelajari bagaimana membagikan bilangan bulat dengan bilangan pecahan atau sebaliknya. Oke, kita lihat bentuk umumnya dulu ya. Jika ada bilangan pecahan dibagikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah A per B dikalikan dengan K-nya. Atau sebaliknya ya, bilangan bulat dibagikan dengan bilangan pecahan, itu hasilnya sama dengan perkalian bilangan bulat dengan penyebutnya per A. Jadi dibalik ya, kebalik. Nah, langsung kita masuk ke dalam contoh. 6/20 dibagi 2 sama dengan, menurut bentuk umum yang tadi, 6-nya langsung tuliskan saja ya. Untuk penyebutnya, kalikan 20 dikali 2, hasilnya 40. Masih belum sederhana, makanya harus kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Maka pembilangnya menjadi 3/20. Gampang ya? Kita lanjut. 1/5 dibagikan dengan 4. Iya, yang menjadi pembilangnya ini langsung pindahkan ke sini. 1 per, di bawahnya adalah hasil pengalinya 20. Bisa? Kita lanjut. Bilangan bulat dibagi dengan pecahan. Yang menjadi pembilangnya yang mana? Kebalikan yang tadi kan? Kalikan dulu bilangan bulat dengan penyebutnya, itu menjadi pembilangnya 20 per, yang di sini jadinya 6. Bisa? 20/6. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ini jadi 10, bawah jadi 3. 10/3. 10/3 masih bisa kita ubah bentuknya ke pecahan campuran ya. 10/3. 3 kali berapa mendekati 10? 3 ya. 3 kali 3 kan 9. 9 menuju ke 10, sisa 1. Makanya 1 di atas per 3. Ini dia. 3 1/3. Kita lanjut. 4 dibagi 1/5. Yang menjadi pembilangnya adalah, nah, kalikan dulu. 20 per, penyebutnya jadinya berapa? Yang ini kan? 1. 20/1 itu sama dengan 20. Bisa diikuti kan? Baik, yang kedua kita akan mempelajari bagaimana membagikan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Oke, kita lihat bentuk umumnya. Bilangan pecahan A per B dibagikan dengan bilangan pecahan C per D, itu sama dengan A per B dikalikan D per C. C per D-nya tadi dibalikkan. Jadi kembali lagi bentuk perkalian yang tadi. Ya, kita masuk ke dalam contoh. 1/2 dibagikan dengan 2/5. Artinya apa? 1/2 kali, kita ubah dulu pembagian di sini menjadi perkalian. Tapi setelah kita ubah menjadi perkalian, bilangan pecahan yang di sebelahnya itu kita balikkan menjadi 5/2. Nah, sudah kembali ke bentuk perkalian. Caranya sama ya, tidak usah disamakan penyebutnya, walaupun ini sudah sama penyebutnya. Ya, atas kali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadinya 5/4. Oke, 5/4 kita ubah lagi bentuknya ke bentuk pecahan campuran. Jadinya 1/4. Ya. Kita lanjut contoh selanjutnya. 3/4 dibagikan dengan 1/2. Nah, sama. 3/4-nya kita tuliskan dulu dikali, setelah kita ubah menjadi perkalian, pembagian di sini kita balikkan, akhirnya menjadi 1/2. Kita balikkan menjadi 2/1. Sama dengan, nah, kalau sudah menjadi perkalian, sama saja caranya seperti sebelumnya. 3 kali 2, 6 per 4 kali 1, 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi. Iya, menjadi 3/2. Ubah bentuknya. Iya, 1/4.
2. Bisa ya? Baiklah, cukup sekian pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Akhir kata, Miss Mary sampaikan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan salam entrepreneur.